lagi di segmen Capek Cibi. Hari ini aku bakalan naik dan juga review ke kalian gimana sih experience naik kereta baru dari Cina yaitu CL125. Ada apa aja yang baru dan beda nggak ya sama yang sebelumnya? Yuk. Nah, berbeda sama kereta sebelumnya, kalau misalkan yang sebelumnya itu lebih classy, timeless look, kalau yang sekarang eksteriornya itu lebih ke modern dan juga futuristik. Karena mungkin kayak seperti gaya yang sekarang ya, terlebih Gen Z sukanya yang lebih simple dan juga lebih modern gitu looknya. Makanya di sini ada perpaduan warna hitam, abu-abu dan juga merah. Beda banget ya sama eksterior kereta yang sebelumnya. Yuk guys, kita cobain kereta yang baru. Nah, kalau tadi aku udah bahas soal eksteriornya, sekarang aku mau bahas ke kalian soal interiornya kayak gimana. Tapi sebelum itu aku salfok banget sama suhunya, karena suhunya tuh berasa banget lebih dingin dan lebih adem dibandingkan kereta yang sebelumnya. Dan juga di sini udah ada nanti tuh kalian bakal bisa lihat soal suhunya itu di atas tiap pintu gerbong. Di sini juga alat pemecah jendelanya ada, benar-benar jelas banget. Dan untuk kayak tanda-tanda darurat ataupun tanda-tanda terkait seperti tempat duduk prioritas, ya wanita hamil, penyandang disabilitas, lanjut usia, penumpang dengan anak, ini lengkap banget, jelas banget, pemilihan warnanya juga oke, kelihatan jelas. Terus nih, ini kalau misalkan tempat duduk yang prioritas itu warnanya abu-abu guys, jadi jangan sampai kalian ketuker ya. Terus kalau misalkan kalian perhatiin, detail dari kursinya ini tuh ada kayak gambar ondel-ondelnya, jadi bener-bener kayak budayanya ke bawah banget gitu loh. Nah, ini yang tadi aku bilang ke kalian sebelumnya, yaitu terkait suhunya. Di sini suhunya lagi 24 derajat. Jadi adem banget rasanya ya untuk kita-kita nih yang ada di Jabodetabek. Panasnya kan kadang suka mataharinya kayak ada dua ya. Oh iya, aku juga mau ngasih tahu ke kalian terkait guncangan. Kalau misalkan naik kereta CL125 ini itu gak sebegitu berasa kayak kereta yang lama ya guys. Nah, kalian juga nggak perlu khawatir untuk keamanannya karena di setiap gerbong itu udah ada CCTV, jadi super duper aman. Terus, less worry deh. Nah, di sini juga untuk emergency intercomnya itu udah ada. Terus balik lagi, ini sign-nya bener-bener memperhatikan banget untuk pemilihan warnanya dan udah dilengkapi dengan 2 bahasa juga. Terus untuk penempatan barang-barang itu udah spacious banget. Terus dia juga agak cekung gitu loh guys ke dalam, which is good karena untuk menyimpan barang tuh jadinya nggak mudah jatuh. Nah, ini gerbong dalamnya atau interiornya bener-bener modern banget. Terus menurut aku pribadi dia jauh lebih spacious. Terus juga di sini ada keterangan terkait stasiun-stasiunnya. Ini kalau misalkan kalian udah mau berhenti, dia bakal ngasih tahu stasiun sebelumnya apa, terus sekarang kita lagi di stasiun apa, dan next stationnya kita tuh ada apa. Petunjuk untuk keadaan darurat juga udah sangat-sangat lengkap. Terus ini salfok ada dekor Christmas ya, lucu banget. Nah, ini untuk bagian dalamnya, bagian jalannya ya terutama ini menurut aku lebih lega ya dibandingkan kereta yang sebelumnya. Jadi kalau misalkan seandainya kalian di kondisi darurat, yaitu kondisi sarden ya, ini kalau pejuang-pejuang komuter pasti tahu banget, itu nggak begitu sesek ya. Di sini juga untuk first aid-nya udah lengkap banget, udah ada. Terus di sini tolong ya guys, barang bawaannya tetap dijaga dan jangan sampai kehilangan tumblernya. Ini aku coba jalan di tengah masih oke banget ya, minim guncangan, asik kayak catwalk gak tuh. Nah ini kalau misalkan kondisinya lagi rame, masih oke banget, masih aman banget ya teman-teman ya. Ini super spacious banget untuk bagian tengahnya. Kayak nggak perlu nggak perlu desek-desekan banget, dempet-dempetan banget. Nah ini untuk bagian atasnya, dia juga lumayan tinggi ya. Jadi untuk kalian kaum yang tinggi tidak perlu khawatir karena dia udah aman banget, spacious banget gitu. Terus juga di sini di setiap pintunya udah dilengkapi sama tanda khas gitu ya teman-teman, dan warnanya juga gonjreng, jadi kalian pasti nggak akan salah lihat. Ini aku udah prepare mau turun. Sebelum turun juga di pintunya ada lagi hal apa yang tidak boleh kalian lakukan selama di dalam kereta, kayak nggak boleh kayang ya di dalam kereta, nggak boleh juga bawa minuman yang keras karena nggak bisa diminum dan lain-lain. Thank you for watching teman-teman. Sampai jumpa nanti di next Coba Cibi selanjutnya.